Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi, gue mau berkenalan dan mau bercerita sedikit tentang pengalaman gue dalam berbisnis barbershop yang bernama Chaparro Hair Studio. Oke, perkenalkan nama gue Nurul Huda, biasa dipanggil dengan Buluk. Jadi gue salah satu owner atau founder di Chaparro Hair Studio yang membangun dan merintis bisnis jasa barbershop. Oke, jadi gue bakalan cerita sedikit pengalaman-pengalaman lika-likunya bisnis yang gue jalanin ini guys. Jadi langsung saja kita mulai. Pada tahun 2018, gue sudah pernah buka bisnis ini yang bermodal seadanya, semampunya, yang bisa dibilang sedikit, nggak terlalu banyak. Pada tahun 2018 gue sudah buka, gue memiliki modal yang sangat minim dan pengalaman yang sangat-sangat minim. Di tahun tersebut gue hanya bisa untuk melakukan pelaku jasa seni cukurnya aja, namun gue tidak bisa nguasain dalam bidang berbisnis. Pada tahun 2018 gue sudah pernah buka, awalnya gue buka di Bogor juga, di Ciawi. Jadi waktu itu gue hanya bisa menjadi praktisinya aja, alias jadi tukang cukurnya aja. Gue di zaman itu tidak bisa menguasai bidang bisnisnya, jadi hanya bisa menguasai bidang ilmu jasa seni cukurnya aja. Alhasil gue berjalan 1 tahun tidak tahu bisnisnya arahnya kemana dan program dan tujuan arah visi misinya kemana, dan alhasil bisnis itu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Gue mengambil keputusan dan menyudahi bisnis tersebut pada tahun 2018. Gue all out, gue keluar untuk belajar lagi lebih dalam materi-materi bisnisnya. Alhasil gue survive dan kerja lagi, ikut sama orang untuk memperdalam bisnis-bisnis jasa barbershop ini. Dan di situ juga nggak cuma bisnisnya aja, ternyata skill cukur gue juga masih basic lah ya, masih modal nekat. Jadi untuk di cukurnya gue juga belajar lebih dalam lagi, dan di bisnisnya gue memperdalam lagi. Dengan cara gue kerja, mungkin waktu itu bisa ngebantu untuk memperluas lagi ilmu di dalamnya, kayak misalnya cukurnya atau yang lain-lainnya. Nah, gue kerja selama 5 tahun. Waktu itu sempat ada pikiran udah males lagi untuk ngejalanin bisnis, karena gue rasa di tingkat aman itu ketika gue udah dapat gaji yang stabil gitu untuk penghasilan ekonomi. Hasil gue udah nggak kepikiran lagi untuk bisnis atau untuk usaha lagi. Dan gue selalu di 5 tahun tersebut mempertanyakan kepada diri gue, apakah memang rezeki gue di sini. Kalau memang hal itu bisa terjadi, kenapa nggak gue lakuin lagi. Nah, gue melawan pikiran gue sendiri dan memulai untuk berkarya dan berbisnis lagi. Terakhir, dorongan yang sangat-sangat luar biasa mendorong gue untuk berbisnis ini pada 3 tahun terakhir 2020. Gue masih ingat waktu itu perekonomian gue sangat-sangat diguncet banget. Dari mulai zaman COVID, bisnis jasa ini sangat-sangat mengurangi pekerja. Nah, tidak ada lagi yang gue lakuin selain gue harus survive, memulai, dan langkah itu, dorongan itu yang melakukan gue jadikan hal sampai sekarang. Mulai dari tahun COVID, itu ekonomi mungkin nggak cuma tukang cukur atau mungkin nggak gue aja, yang lain juga mungkin terkena impactnya. Ada waktu itu gue berpikir, apa lagi yang harus gue lakuin selain gue harus memulai. Bisa aja bertahan, namun di waktu itu gue nggak tahu mau sampai kapan gue harus bertahan. Hasil dorongan itulah yang membuat gue untuk memulai. Nah, dengan bisnis modal seadanya, gue dengan kapasitas ekonomi yang biasa-biasa aja, gue nggak punya modal sama sekali, nggak punya duitnya sama sekali.
Orang bilang kalau bisnis itu biasanya pakai modal, dan gue mematahkan stigma tersebut. Ternyata modal utamanya itu adalah mentalnya dulu gue bentukin. Ternyata yang di depan gue waktu itu gue masih inget, gue punya motor. Itulah yang gue rasa itu modal. Gue jual motor, gue mulai ngontrak, gue mulai survive, tidur di kios, mandi di kios, jarang balik. Gue harus survive, gue harus cari duit gitu. Pada 2021 gue mulai lagi bisnis, menjalankan bisnis itu dengan luka-liku yang sangat-sangat luar biasa banget. Pada tahun itu gue nggak punya modal sama sekali ya, selain ngejual motor yang tadi gue bilang. Dengan modal tersebut, gue bukalah kecil-kecilan kayak pangkas rambut dengan tarif 10.000 sampai 15.000. Itu gue jalanin tuh sampai benar-benar gue bisa maksimal lagi untuk ke arah barbershopnya. Nah, bekalnya dari situ mungkin 5 tahun sebelumnya gue udah belajar bisnis dan belajar praktisinya, yang alhamdulillah bekal tersebut gue bisa manfaatin, gue bisa curahkan di tempat yang gue jalanin gitu. Ya misalnya gimana caranya berkembang bisnis, kemana arah dan tujuannya, visi misinya si bisnis tersebut, meskipun itu adalah gapaian-gapaian yang mungkin di waktu itu gue nggak bisa untuk ngegapainya, tapi setidaknya gue punya fondasi hal tersebut untuk meraih gitu. Jadi waktu itu gue mulai, gue kumpulin, gue tabung, gimana caranya berkembang. Kalau misalnya gue punya pikiran stuck hanya di sini aja, itu gue rasa gue nggak akan berkembang sejauh ini gitu. Jadi di waktu itu gue bermodal dengan mental, pengetahuan bisnis, pengetahuan cukurnya. Alhasil gue buletin, gue tanya diri gue sendiri mau sejauh mana gue harus berkembang. Nah, belajar lagi di situ nggak cuma 5 tahun ke belakang aja, tapi di waktu itu juga gue tetap masih belajar gimana sih cara ngembangin bisnis, gimana caranya mengelola keuangan, gimana caranya mengelola bisnis lebih bisa terjaga dan lebih baik lagi gitu. Mulai dari hal kecilnya, cara nge-maintain bisnisnya biar lebih baik, gue lakuin satu persatu. Selain gue berbisnis, gue juga salah satu tukang cukurnya. Gue hajar 2 pelaku itu sekaligus. Gue belum punya partner atau belum punya tim, jadi gue jalanin karena memang modal seadanya, apalagi yang gue harus lakuin. Selain gue tukerin sama badan gue sendiri atau semangat gue sendiri gitu, biar menimbulkan si uang tersebut hadir dalam pikiran gue atau hadir dalam kehidupan nyata gitu. Gue masih ingat waktu itu gue harus bayaran sekitar 15 juta, yang dimana gue belum pernah pegang uang 5 juta di depan gue nyata, secara nyata gitu. Tapi gue bentukin dalam pikiran, gue punya power, gue punya kekuatan, gue punya pikiran, gue punya badan yang bisa gue tuker dengan nominal tersebut. Apalagi yang harus gue lakuin selain gue totalitas, dengan rajin gue harus melakuin dan membuka toko untuk menghadirkan customer-customer biar lebih banyak lagi. Nah, itu deh tekanan yang sangat mantep sekali nih, yang gua rasa di waktu itu. Berjalanlah, gua ngumpulin duit sampai saat berjalannya 1 tahun, gua nikmatin prosesnya, gua jalanin, gua kumpulin duitnya sampai benar-benar si bisnis pangkas rambut yang tadinya itu bisa berkembang ke arah barbershop. Alhasil, sedikit demi sedikit duitnya gua tabung, gua investasikan ke bisnisnya, gua renov pelan-pelan, mulai dari kursi, mulai dari interior, mulai dari hal-hal lain, mulai dari kenyamanan untuk customer kayak AC dan lain-lain. Nah, gua tabungin, gua investasikan di situ. Orang bilang banyak bisnis itu harus balik modal, tapi gua sendiri di situ berpikir modal untuk modal lagi, untung untuk modal lagi, menurut gua, karena arah perkembangannya memang harus seperti itu ya, tukeran suntik dana kayak gitu ya. Nah, gua jalanin dan alhamdulillah si bisnis pangkas rambut itu sudah berubah keadaannya menjadi barbershop yang bertarik di kisaran harga-harga barbershop. Nah, mulai dari situ gue belum pernah punya karyawan atau belum pernah berpengalaman mempunyai teman partner gitu. Nah, gue memberanikan diri karena tempatnya sudah mulai berkembang dan ramai pengunjung. Gue kekurangan tenaga kerja, alhasil gue berpikir gimana caranya gue harus mempunyai tim atau partner yang sefrekuensi sama gue sendiri. Nah, di situ gue berpikir apakah ada rezeki untuk gue atau untuk dia ketika ini gue tambah orang, apakah akan berkurang? Ternyata itu hal yang
bikin gue takut untuk nggak ngejalanin hal tersebut. Nah, gue rubah lagi pikiran gue sendiri. Ternyata sesungguhnya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan disitulah gue nggak pernah takut lagi untuk menerima siapapun orang yang hadir gitu, yang menjadi partner gue. Dan nggak disangka ternyata barbershopnya lebih ramai lagi karena ada tim yang baru dan ada rezekinya untuk mereka juga. Di situ berjalan mungkin kisaran 1 tahun, sudah mulai berkembang tuh bisnis, sudah menjalan 1 tahun, profit sudah mulai ada, marginnya sudah mulai kelihatan. Masih banyak yang perlu gua pelajarin, mulai dari cara branding dan lain-lain gitu. Kayak gitu nggak cuma di situ aja, gue ngeberaniin diri dalam 1 tahun lebih, gue cari teman lagi meskipun di situ kapasitas 2 orang aja untuk tim, tapi di situ gue harus bisa all out, gue harus bisa keluar dari zona itu untuk berkembang lebih ke arah jauh lagi. Memang kerjaan itu sebenarnya masih bisa gue kerjain sendiri ya, tapi kan kalau misalnya gue ngerjain sendiri itu gue bakal terjebak dan nggak bisa lagi untuk ke arah lebih jauh lagi atau berkembang. Waktu itu gue beraniin diri cari tim lagi 1 orang, meskipun kapasitas di situ hanya 2 kursi. Gue tambahin lagi orang, hasil gue all out, gue fokus ke kerjaan-kerjaan yang lain. Kayak misalnya gue harus ngembangin secara marketing, digital marketing. Sekarang kayak model-model konten, kayak model-model lain itu kan kerjaan yang perlu gue pikirin secara fokus. Kalau misalnya gue terjebak di dalam praktisi atau pelakunya, mungkin gue bakal bergelut di ruang itu aja gitu. Jadi gue pikirin lagi, alhamdulillah gue udah punya 2 tim, dan gue bisa ngerjain hal-hal yang bisa gue kerjain di luar itu. Gue belajar konten, gue belajar video, gue belajar yang lain-lain gitu. Alhamdulillah perkembangan semakin kelihatan dalam 1 tahun setengah, berjalan 2 tahun sudah mulai berkembang tuh. Dan gua di waktu itu dikasih rezeki lagi untuk menambah 1 cabang lagi. Dan alhamdulillah gua ngeberaniin diri meskipun pengalaman yang sangat-sangat minim, tapi gua rasa salah itu pasti ada solusinya dan apapun resikonya itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi waktu itu gua ngeberaniin diri, gimana caranya gua harus all out, gimana caranya gua harus berkembang, apalagi yang harus gua jalanin selain gue harus fighting atau hajar gitu. Gue ngeberaniin diri dengan modal kapasitas yang minim, dengan pengetahuan yang sederhana, tapi gue nggak pernah takut lagi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya mengajarkan gue untuk harus tetap konsisten dan belajar gitu. Gue mulai buka lagi cabang kedua pada tahun 2022. Pada waktu itu gue sangat diajarkan beberapa hal yang gue pelajari, mulai dari banyaknya tim, gimana caranya nge-maintain tim, gimana caranya menjadi leadership yang baik, gimana caranya menjadi owner yang sangat bijak dan memanusiakan manusia, gimana caranya menjadi kekeluargaan gitu. Nggak cuma dari timnya aja, gue harus nge-maintain 2 tempat, itu sangat-sangat effort banget, sangat-sangat dibutuhkan waktu yang benar-benar menguras habis. Gue nggak remeh hal itu, gue kerjain dan nggak lupa juga gue selalu nikmatin proses-proses tersebut. Gue jalanin, gue nikmatin, itu salah satu hobi yang gue jalanin gitu. 2 tempat itu gue hire semua, misalnya dari tim yang kosong gue hajar, gue kerjain sendiri lagi. Kalau misalnya ada tim yang libur, gue kerjain lagi sendiri. Nah, makin menumpuklah kerjaan di situ, kayak misalnya kayak konten, marketing dan lain-lain dan jenis ini. Tapi gua rasa itu semua bisa gua hire atau gua cari solusinya gitu. Mulailah berkembang lagi si cabang kedua ini, mulai berjalan dengan effort yang gue keluarin di situ. Mulai dari gimana caranya gue dikenal secara bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya biar lebih banyak customer yang mengenal gitu. Gimana caranya mulai dari pelayanan gue jaga maksimal untuk ngadirin benefit-benefit yang didapat customer di tempat gue sendiri. Mulai dari gimana cara gue mengelola bisnis dan mengelola keuangan,
Itu semua gue belajar lagi karena satu tempat itu menurut gue beda lagi cara pengelolaan di dua tempat. Gimana caranya gue nge-maintenance. Nah itu gue belajar berjalan sekitar 2 tahun. Memberanikan diri dari pelajaran sebelumnya untuk berani buka modal atau buka bisnis yang ketiga cabang kali ini. Nah, dari situ gue belajar nih, ternyata nggak ada rasa takut lagi untuk melakukan dan nggak ada rasa takut lagi untuk memulai gitu. Untuk nama brandnya tersebut, kenapa namanya Saparo itu sangat-sangat terpikir random banget gitu, nggak ada filosofi atau artian-artian tertentu gitu. Sebelum gue membangun bisnisnya, di waktu itu sesudah gua mulai berbisnis atau mulai nyukur di waktu itu atau udah mendapatkan customer, itu gua masih belum mendapatkan nama atau brand di tempat gua itu. Gua hanya fokus terhadap bisnis menghadirkan customernya aja, tapi tidak fokus terhadap nama brand yang gua tentuin. Nah, di waktu itu mungkin berjalan sekitar 2 bulan awal, itu gua belum punya nama atau belum punya brand yang gua tentuin pada bisnis itu gitu. Nah, terpikirlah secara random gitu. Ini kenapa ya customer ini selalu cukur, nggak pernah seutuhnya botak atau setotal itu dibotakin gitu. Rata-rata mereka hanya cukur setengahnya atau bagian sampingnya aja. Nah, secara random gua tercetuslah pikiran kenapa nggak namanya separuh aja atau sebelah gitu. Itu kan filosofi yang dimana customer dicukur itu rata-rata hanya separuh atau saparo. Nah, gitu. Nah, mulai dari nama hal tersebut, nah itu yang gue fokusin dan gue yakinin bahwa nama ini mungkin membawa gue ke jalan-jalan yang lebih baik lagi. Dan ternyata luar biasa. Mungkin banyak sebagian orang itu yang menilai bahwa nama itu adalah doa. Ya, memang gue rasa untuk nama-nama itu sebagian dari doa. Dan sampai saat ini gue harus terus belajar cara nge-maintenance 3 tempat, dan alhamdulillah sudah ditemukan titik di mana gue harus mengelola, gimana gue harus nge-hire, gimana gue harus nge-maintenance setiga titik itu. Itulah perjalanan proses yang gue jalanin berbisnis barbershop dengan modal seadanya atau dengan modal minim, modal nekat, modal berani, modal mulai aja, modal keberanian yang sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Motivasi untuk kalian, teman-teman yang mau memulai berbisnis, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, mulai. Mulai, karena dengan mulai, lo bakal diajarin semuanya. Rasa kebingungan atau rasa takut, itu nggak akan membuat kalian memulai. Tapi dengan memulai, kesampingkan rasa takut, kesampingkan rasa bingung, dan dengan memulai, kalian akan diajari gimana caranya memulai, atau berbisnis, atau berjalan gitu. Jadi, jika kalian masih ragu atau bingung, itu kesampingkan terlebih dahulu, memulai aja dulu. Jadi, motivasinya mulai aja dulu. Semangat buat kalian yang mau mulai, hajar, fighting.